para pemirsa dan sahabat Suyanto.id, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ketemu di channel pendidikan, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Suyanto.id. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sisi permintaan dan penawaran sektor pendidikan dengan pakar pendidikan dan ahli ketenagakerjaan, yaitu Profesor Dr. Bambang Setiaji. Beliau adalah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekarang sedang juga ditugaskan menjadi Rektor Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Prof. Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Bambang? Alhamdulillah. Puasa dapat berapa ini? 23. 23 ya. Ini adalah malam-malam ada Lailatul Qadar. Nanti saya kasih YouTube-nya Lailatul Qadar setelah ini. Sudah bikin dengan Sekjen PP Muhammadiyah. Nah, Pak Bambang, isu apa yang bisa kita share dengan para pengelola pendidikan di negeri ini terkait dengan demand dan supply, terkait dengan permintaan dan penawaran di dalam bidang pendidikan? Kita tahu bahwa di bidang baik terutama supply di bidang pendidikan itu kan sangat-sangat inelastis. Jadi sulit untuk di-adjust setiap saat kita menghadapi persoalan. Ayo Pak Bambang, silakan. Ya, terima kasih Prof. Yanto. Jadi para pemirsa Suyanto.id, tentu saja pendidikan yang pertama sesuai amanat undang-undang itu adalah berkarakter, beriman, bertakwa, itu udah given, ya kan? Sekarang kita bicarakan setelah yang given itu, kita bicarakan mengenai yang agak di bawah, ya, mengenai supply demand mengenai pendidikan. Supply-nya itu adalah dunia pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Demand-nya adalah katakanlah singkatnya industri, termasuk pertanian di situ ya. Industri pertanian sampai industri alat berat, industri barang ini juga, barang daur ulang, ya. Itu semua tercakup. Itu bagaimana, ya memang tidak mudah, maka ada dua pendekatan, ada pendekatan perencanaan, kira-kira industrinya itu butuh berapa apa saja disediakan, atau by market aja, dibiarkan bebas. Nanti kalau banyak yang menganggur kan stop sendiri. Ya. Jadi produksi terus aja. Nanti pasar akan memberi sinyal-sinyal. Kalau sudah banyak menganggur, nanti dia pindah jurusan ini. Ya, ya. Tapi Pak Bambang, sebelum lanjut, tapi kekuatan pasar itu kan tidak semuanya bisa bekerja. Kadang-kadang pasar itu ada failure of the market. Jadi kalau misalkan saja supply-nya biar terus mengalir, biarkan pasar yang menentukan, nanti kan korban itu ya para korban. Gimana ini? Ya itu karena sulitnya merencanakan, ya. Ya. Tetapi ada bidang-bidang pendidikan yang direncanakan dengan ketat, yaitu kedokteran. Ya, ya. Kedokteran itu walaupun kita sudah dapat izin, dibatasi, kamu hanya boleh menerima 60, sekian tahun lagi boleh menerima 100, sekian lagi 150, ya. Karena kedokteran mengendalikan supply-nya supaya tidak over di pasaran. Tetapi yang lain susah untuk dikendalikan dan kita tidak tahu apa itu permintaan realnya. Tetapi bisa kita lihat misalnya namanya research study ya. Misalnya fakultas ini yang menganggur berapa, sudah masa tunggu berapa, itu sebetulnya untuk menduga-duga respon daripada pasar. Seperti sekarang ini Prof, jurusan-jurusan kebidanan itu sudah banyak tutup, Prof. Oke, tutup dengan sendirinya karena pasar atau regulasi? Tidak ada yang daftar lagi.
Oke, oh ya, Anak kecil bidan itu profesi yang hebat ya. ya, Istilahnya yang lebih di desa itu mantri, Pak Mantri, Bu Bidan itu sudah istilahnya sama Pak Guru, tiga itu ya, tiga profesi itu pegawai negerinya itu kan tiga itu kalau di desa itu. Pak ya, Lurah kan bukan pegawai negeri kan. ya. Nah, dengan banyak over bidan itu kemudian masyarakat baru sadar, tapi sudah korban, Bro. Nah, Korbannya iya itu mungkin yang saya banyak maksud. stoknya. Karena masalahnya gini loh, di negara kita itu eh, tidak apa yang saya katakan inelastis tadi. Karena tekanan politik, karena tekanan massa dan sebagainya. Kalau di Amerika saya lihat, walaupun jurusan itu akreditasinya A, kalau demandnya sudah nggak ada, ditutup itu biasa saja. Kalau di sini ini barang yang sudah ada itu tidak boleh tidak ada. Jadi apapun maka biar korbanlah yang menanggung, biar pasar secara sempurna yang memutuskan. Saya kira Iya. itulah invisible hand-nya Adam Smith akan berlaku begitu. Tapi kan korbannya banyak. Kalau Banyak, korbannya gimana banyak. mendidik itu ya, mendidik orang-orang supaya kalau nggak diperlukan buat ditutup saja gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa. Sama ini, Bro, pertanian sekarang merosot juga inputnya itu. Pertanian, peternakan, yang swasta-swasta sudah mati duluan. Ya, padahal Itu wayang itu walayah ya. Ya, padahal prediksinya McKinsey atau apa itu World Economic Forum segala macam, habis pandemi itu produk pertanian itu akan berjaya katanya. Pertanian, kesehatan, telekomunikasi, jasa itu akan berjaya. Tapi kenyataannya saya pesimis juga. Saya juga bertani dan itu ternyata ongkos operasinya lebih tinggi daripada harga jualnya, Pak Bang. Gimana ya? Gitu. Iya, kalau pertanian di Jawa yang tanahnya sempit sudah nggak bisa komersial. Oh Jadi ya kalau ya. mau pertanian dalam arti anak-anak muda, alumni-alumni sarjana-sarjana pertanian harus di luar Jawa dan harus diberi alat-alat mesin-mesin pertanian yang canggih. Ya, ya, ya. Supaya itu sesuai dengan insinyur-insinyur pertanian, harapan anak muda milenial sekarang. Kalau suruh nyangkel seperti ayah-ayah kita dulu sudah nggak mau. Ya, betul. Dan economic of scale dari pertanian kita itu saya kira sangat menentukan profitabilitasnya atau tidak ya. Karena kalau di Jawa kan luas pertanian itu rata-rata penguasaannya kurang dari 0,5 hektar sekarang ini. Kurang 0,1 atau 0,2 Oh, ya, ya. saja hektar. Semakin sempit semakin lama ini. Satu patok iya 2000 meter, 1000 meter ya itu dipacul aja cukup. Kalau pakai mesin malah rugi. Memang harus keluar Jawa dan itu harus dipikirkan oleh negara bahwa ini kan tadi McKinsey penting ya itu Ya. dan itu istilahnya daya tahan sebuah negara itu pertanian. Misalnya ada konflik atau ada bencana alam, bencana pandemi, atau Vietnam dan India yang biasa kita impor itu ada masalah, ya kita harus jangan tergantung. Ya, betul. Maka sekali lagi saya sampaikan, political will pemerintah mengenai pertanian di luar Jawa ini jangan berbasis modal, harus berbasis SDM. Harus ya, labor intensif maksudnya. Bukan, kan itu tanah itu ada lisensinya, ada izinnya. Izinnya itu jangan berbasis kamu kapitalnya berapa, tapi 20 sarjana pertanian satu paket. 100 hektar, apa 200 hektar, apa 500 hektar, supaya menjadi pertanian yang modern dan menarik generasi muda. Iya, ya, betul. Itu sebagai contoh aja mengenai kombinasi antara supply demand. Itu juga ada struktur-struktur yang politik-politik yang itu dihadapi oleh anak-anak muda. Ya. Mudah-mudahan obrolan seperti ini didengar pemerintah, Prof. Ya, dengar. Hanya masalahnya mau enggak? Iya. Ini sangat penting ya.
masa depan Indonesia, generasi muda, masa depan pangan, Ya. Pendidikannya juga. Ya, ya. Jadi saya meletakkan begini, pendidikan itu tidak berdiri sendiri, tapi dalam tujuan nasional. Ya, ya. Baik tujuan dalam bidang karakter, tujuan dalam bidang ekonomi, tujuan dalam bidang politik. Masyarakat seperti apa yang kita cita-citakan? Tentu saja masyarakat bebas, ya, yang bebas tapi sopan, ya. Sekarang ini bebas tapi di medsos-medsos itu kurang sopan. Ya. Wah, ya. Wah, Tetap malah porno. berkarakter, ya, tetap berkarakter, maju. Ya. Ya, itu yang kita rumuskan di tujuan pendidikan. Tapi harus juga disertai, oh kalau begitu kebijakan negaranya seperti ini. Misalnya kemarin kita contohkan, SMK atau sekolah vokasi bisa loh untuk melawan impor Cina. Dan satu-satunya jalan hanya pemerintah melalui sekolah vokasi yang bisa. Ini sebagai contoh saja. Jadi meletakkan pendidikan dalam kerangka tujuan nasional yang lebih luas. Tapi masalahnya kan political will itu saya kira yang harus diperkuat. Kalau nggak ada political will, teori apapun saya kira nggak jalan. Misalnya untuk memerangi impor, karena kan orang sudah terlanjur kerasan mendapatkan rente dari kegiatan impor itu, Pak Bambang. Gimana itu? Ya, kemenangan Cina itu kan karena dia bisa menghasilkan barang harga murah. Ya. Amerika merespon dengan menaikkan pajak masuk kan sampai 300%, tapi tetap murah, mengharganya memang itu murah banget. Produknya itu mungkin produksinya itu mungkin 25% saja dari produk Amerika. Kok bisa begitu? Kenapa? Mungkin subsidi listrik, biaya upah masih rendah di Cina. Sekarang sudah mulai agak tinggi sih, tapi masih setingkat dengan Indonesia. Kemudian backup pemerintah, backup BUMN di sana. Ya. Nah, Indonesia untuk mengikuti Cina atau mengurangi dominasi produk Cina, kalau swasta nggak mungkin, Prof. BUMN juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. BUMN itu maaf ya, korup ya, banyak korup. Ya. Gajinya tinggi-tinggi dan seterusnya, jadi nggak mungkin. Yang mungkin itu adalah sekolah, sekolah vokasi. Jadi sekolah vokasi kasih mesin produksi. Ya. Itu contohnya yang berkali-kali saya sampaikan ada di Solo, namanya SMK dan Admi Mikael. Ya. Punyanya Romo Baskoro. Ya. Tapi itu mesin masih komersial, masih ya, mesin Jerman atau apa saya tidak tahu. Coba kalau mesinnya itu dari pemerintah, memang alat-alat lab yang dikaryakan untuk memproduksi sambil memodernisir UMKM-nya. Jadi kita sudah punya 2 kasus dalam hal ini, pertaniannya untuk menyelamatkan pangan negara supaya negaranya itu tidak tergantung. Oke, anak-anak muda supaya tertarik bertani lagi seperti apa. Yang kedua, bagaimana melawan dominasi impor Cina. Nah, gitu. Ya. Jadi kita sudah punya 2 contoh. Dalam bidang pertanian tadi untuk menyelamatkan pangan, kemandirian pangan sebaiknya menggarap luar Jawa dan berbasis SDM. Pembukaan lahan itu jangan BUMN, berbasis SDM, jangan berbasis modal. Dan pemerintah istilahnya itu memberi tanahnya, meminjami alat beratnya. Terus dalam bidang industri, terutama untuk memodernisir UMKM. Misalnya kita persempit bagaimana mengurangi ketergantungan kepada produk-produk Cina. Ya. Satu-satunya jalan untuk menyaingi harga yang murah itu melalui SMK. Ini untuk perintisan saja. Nanti kalau sudah berjalan, industri dalam negeri sudah tumbuh, nanti cerita lagi problemnya apa. Tapi dalam masa dekat ini, 5 tahun misalnya ini dipakai, SMK dikasih mesin, 20 titik, teaching factory, ayo kamu buat ini, ayo kamu buat ini. Ya. Jadi itulah yang saya maksud, pendekatan supply demand
dikaitkan dengan tujuan nasional. Misalnya dalam bidang politik, ini ada masalah seperti ini di luar bidang saya ya. Masalah seperti ini, perlu pendekatan seperti ini. Misalnya sekarang ini yang saya tangkap money politik sangat kuat. Nah, apa targetnya? Terus pendidikannya seperti apa? Itu. Yang dididik siapa itu? Kalau money politiknya kuat, yang dididik masyarakatnya atau politisinya? Gimana? Iya, dua-duanya. Nanti mungkin 20 tahun lagi setelah anak-anak pendidikan masyarakat baik, ekonomi baik, money politik 50.000, 100.000, 200.000 nggak akan mau masyarakat. Mereka akan memilih pemimpin yang sejati. Ini kan masih generasi lama aja yang mempunyai apa itu yang masih mau. Tapi anak-anak sekarang yang sudah nanti participation rate-nya itu sampai 50%, begitu sudah nggak akan mau. Harga diri mereka sudah tinggi. Ya. Tapi itu kan tergantung kemakmuran masyarakat juga. Orang mau menerima money politik itu karena mereka dalam kondisi yang ekonominya baik, Pak. Iya. Iya, maka ini memerlukan 20-30 tahun lagi untuk hilangnya money politik. Jadi kita nggak tahu dong nanti. Mudah-mudahan masih melihat. Sudah dituntun. Kalau mau melihat ya dituntun ya. Nah, tapi itu sekali lagi bahwa untuk memerangi impor itu saya kira supply and demand theoretically yes, tapi political will itu kan lebih penting, Bambang. Karena kan berada dalam pasar yang monopoli itu, impor itu, ya kan? Tidak. Iya. Dan political will itu penting. Kemudian ditarik dalam bidang pendidikan, diterjemahkan dalam itu tadi kebijakan sekolah vokasi, kebijakan seperti ini. Tapi meletakkan pendidikan itu dalam kerangka suatu tujuan nasional. Tujuan nasional ya. Ya. Problem nasional kekurangan pangan. Oke, pendidikannya begini. Problem nasional UMKM yang kurang daya saing. Oke, kebijakannya seperti ini. Jadi kita sudah punya dua contoh, menggarap sekolah vokasi, menggarap sekolah pertanian. Untuk mengatasi masalah pangan dan masalah UMKM yang terbelakang. Itu sudah meliputi puluhan juta SDM, dua itu. Sudah mungkin 80 juta lapangan pekerjaan. Ya. Padahal menurut teori investasi setiap satu setiap 1 miliar per triliun investasi memperkerjakan berapa juta orang itu lupa saya. Ada nggak itu? Ada itu yang ukuran core itu kan, capital output ratio, incremental output ratio ya. Itu adalah teknisnya bisa diukur ya. Begitu. Jadi ini pendekatan ini meletakkan pendidikan di dalam kerangka tujuan nasional. Bidang ekonomi yang tadi kita contohkan, pertaniannya mengenai pangan, kemandirian obat-obatan, kemandirian UMKM untuk lepas dari impor Cina, politik. Nah, tapi yang given itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia sudah jangan dibicarakan lagi. Jangan diudak-udik di situ. Udak-udik di situ gaduh nanti, enggak kerja. Iya. Dan itu sudah dulu keyakinan pendiri bangsa seperti itu. Ya. Memang kalau Amerika mungkin enggak peduli itu ya. Dia dengan sekulerismenya yang tinggi itu bisa menciptakan order dengan tanpa ketuhanan agama. Ya. Kita kan menciptakan order dari beriman bertakwa. Ya mereka kan urusan privat itu, agama itu di Amerika. Sehingga kalau pribadi orangnya baik, secara agregat bangsanya akan baik. Anunya begitu, asumsinya. Nah,
asumsi demand dan supply approach itu apa yang harus dipenuhi Pak Bambang supaya bisa mensupport tujuan nasional kita sektor pendidikan itu apa kira-kira? Ya, begini, asumsi pendidikannya itu satu, tentulah apa itu didesain, dengan desain itu dia akan mencapai tujuannya ya. Dengan desain itu akan tercapai. Kemudian langkah yang kedua, apa itu asumsi yang kedua, bahwa dia akan masuk di situ. Tapi seandainya itu dibiarkan saja tanpa politik ya, artinya wes jalan alami saja apa yang ada. Ya rakyat itu akan memikirkan dirinya sendiri. Pendidikan itu bagaimanapun ya tetap bermanfaat. Ya, ya. Misalnya begini, kebidanan penuh, tapi kita contohkan pada tutup ya. Ya. Mungkin studi apalagi kesehatan banyak, keperawatan atau apa yang terlalu banyak. Mereka tuh bagaimanapun dibekali intelektualitas yang tinggi dengan level S1 atau D3. Dia pulang ke rumah, orang tuanya punya warung kecil atau punya usaha apa, dengan intelektualitasnya yang meningkat itu dia akan perbaiki, walaupun itu tidak segaris. Ya. Jadi jangan khawatir, walaupun pendidikan itu salah, itu nggak apa-apa, karena intelektualitasnya itu kan general. Itu seperti naik di gunung, lewat sini, lewat sini, lewat sini, itu kan bidang-bidang. Tapi pengalaman naik gunung itu sama. Misalnya ujiannya, tingkat kesulitannya, berbagai bidang pun itu kan sama. Jadi dengan intelektualitas selevel itu, dia pulang ke rumah, ngelamar bidan sudah penuh. Tapi ini kan ada warung orang tua, ya, warungnya itu kok kuno gitu. Dia akan perbaiki itu. Ya, supaya itu itu lebih modern. Ya, ada transfer of learning, transfer of knowledge-nya. Walaupun tidak di kebidanan, di bidang yang lain saya kira. Iya. Jadi jangan takut kalau itu salah perencanaan, itu juga nggak apa-apa. Cuma kalau kedokteran itu kan dibatasi mungkin oversupply, supaya dokter nggak ada yang menganggur. Bisa dibayangkan kalau banyak dokter menganggur itu memberi suasana apa ya, waduh ini keadaan pesimis gitu. Maka saya setuju untuk dokter itu jangan dibatasi. Kalau SH menganggur tuh banyak itu, Prof. Karena itu kan banyak fakultas hukum, itu hampir semua universitas itu punya fakultas hukum. Fakultas ekonomi juga hampir semua universitas punya. Saya kira banyak. Itu ada banyak. Hukum, ekonomi, politik. Hukum, ekonomi, politik. Ini, Prof. Ya, andalannya. Saya kira. Indonesia itu pekerjaan banyak, tapi pekerjaan yang berkualitas sangat sedikit. Yang direbut itu kan yang pekerjaan berkualitas itu, yang istilahnya itu, itu istilahnya itu satu lubang itu yang merebut banyak sekali ya. Pegawai negeri, kemudian pegawai swasta mapan, perbankan, itu sektor-sektor itu aja yang untuk rebutan. Tapi kalau mau bekerja sektor informal dengan gaji UMR atau di bawah UMR, banyak sekali. Bahkan nyari pegawai, nyari tukang aja kadang-kadang kan susah kita ini. Ya, betul. Nah, jadi kalau dalam hal itu banyak lowongan untuk sektor informal karena apa? Memang gajinya sedikit. Ya. Yang menjadi primadona anak muda itulah yang kurang. Jadi bukan tidak ada pekerjaan, tapi yang kurang itu pekerjaan yang berkualitas. Dalam arti memberi kepuasan kerja kepada anak-anak muda dan memberikan reward yang cukup, gitu loh. Ya, oke lah. Saya kira sudah banyak, Pak Bang, informasi yang kita berikan dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi para perencana pendidikan dan juga bagi orang yang mencari pendidikan. Sehingga kekuatan demand dan supply itu akan menggait mereka untuk masuk jurusan apa, ingin jadi apa. Dan terima kasih
Pak Bambang atas kehadirannya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan Amin. kita minggu depan atau kapan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.